Bahas One Piece chapter 1168. Selamat tinggal Ibu. Oda Sensei tega bener di chapter kali ini ya. Oh buset, yang kita baru juga dibahas di video pembahasan chapter kemarin ya. Ya kejadian beneran. Tega bener, udah di Wano kayak gitu, di Egghead juga kayak gitu, meskipun Vega Pang ada ya. Elbaf ada lagi. Ya Allah, emang kurang ajar nih Oda Sensei nih. Ini amat ya mainin perasaan nakama ya. Apa yang aku maksud? Sabar dulu, nanti kita akan bahas. Jadi, siapkan makan malam kalian, kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari recap chapter 1167. Kita diberitahu bahwa Harald membantu Angkatan Laut dan pemerintah dunia untuk menghabisi para bajak laut dalam bayang-bayang. Terus Harald mendapatkan kontrak laut dangkal dari Im Sama dan membuatnya menjadi God Steel. Levelnya di bawah God Knight gitulah. Terus Harald itu juga ternyata pernah mengunjungi Neptune dan Neptune ingin menjodohkan Shirahoshi dengan Loki. Waduh. Dan Harald ini meminta bantuan Jaguar de Saulo untuk membangun sekolah Walrus. Terus kita melihat Shang datang ke Marijoa 15 tahun yang lalu, di mana dia membantu Fisher Tiger untuk membebaskan para budak. Dan di sini ternyata Shang itu belum menjadi God Knight, dia masih God Steel. Lalu ada Ida, istri Harald dan juga ibu dari Loki Hajrudin, ternyata diracuni oleh keluarga dari Astrid, istri pertama Harald. Nah, segitu aja recap dari chapter 1167. Kalau kalian masih penasaran lengkapnya, silahkan tonton video sebelum ini. Yuk kita mulai pembahasan chapter kali ini, dan dari cover requestnya terlebih dahulu. Di sini kita melihat ada permintaan dari Nyonya Fuji, yaitu sebuah keluarga domba merajut 6 sarung tangan untuk Hachan. Lucu banget kan gurita. Tangannya 8, 2 udah dipakai, nambah 6 nih. Kita langsung masuk aja ke cerita chapter kali ini yang berjudul Salju Elbaf. Cerita dibuka dengan sukacita 15 tahun yang lalu. Pada tahun yang sama, di seluruh dunia banyak sekali orang yang membicarakan tentang raksasa Elbaf. Para angkatan laut raksasa itu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka sangat bisa diandalkan. Aku selalu mengira mereka terlihat menakutkan, tapi sekarang aku tidak keberatan bertemu salah satu dari mereka. Bisakah kamu menambah stoknya lagi? Seafood Elbaf sekarang sangat populer loh. Tentu saja. Jada dari Elbaf ini kualitasnya sangat tinggi. Apalagi ini adalah barang yang langka dan mahal untuk diimpor. Aku akan beli semua sekarang juga. Ini berarti apa yang diidam-idamkan oleh Harald akhirnya mulai kelihatan hasilnya. Kita lalu ke Elbaf di New World. Harald sedang berorasi. Saat nanti kita akhirnya menjadi negara anggota pemerintah, kita harus membuat kapal wisata agar rakyat kita bisa bebas mengunjungi semua sekutu kita. Harald. Harald melanjutkan, dari sudut pandang dunia luar, bangsa kita dianggap sebagai minoritas yang langka. Tapi banyak negara di luar sana yang hidup berdampingan dengan berbagai macam jenis ras. Ini berkat budaya untuk saling menghormati. Mari kita bergabung dengan dunia yang lebih besar, mencari teman baru, dan bertumbuh dalam pengetahuan bersama-sama. Ada yang nyaut nih raksasa. Kedengarannya bagus sekali. Harald lalu melanjutkan. Kita selangkah lagi dari tujuan kita. Masa depan kita tidak pernah secerah ini. Ada raksasa juga yang berkomentar. Ya, sudah saatnya kita tinggalkan semua tentang kesatria ini. Harald dalam hati berkata, aku pasti akan mewujudkannya. Ida, bentar. Coto mate, bentar dulu nih ya Allah. Lanjut dulu dah. Kita lalu dibawa ke sekolah Walrus yang ternyata sudah dibangun. Harald dan Saul sedang bersantai melihat anak-anak bermain. Harald lalu berkata, ini semua berkat kau, Saul. Saul menjawab, lebih baik menajamkan anak-anak daripada menajamkan pedang. Iya kan? Terus Saul bertanya, tapi apakah kau tidak takut? Kau sudah kehilangan sesuatu, Harald menjawab, aku tidak lagi percaya bahwa kekuatan militer adalah hal yang membuat sebuah negara menjadi kuat. Itu semua karena Ida. Dia mengajariku tentang segalanya. Bertemu dengannya adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Tunggu dulu. Aduh, kok kejadian beneran sih? Di sini kita melihat sebuah batu nisan bertuliskan Ida. Itu berarti Ida sudah meninggal. Ya Allah, udah. Di sini Harald lalu teringat saat-saat terakhirnya bersama Ida. Harald di sini hanya berdua bersama Ida. Ida lagi duduk di kasur dan Harald ada di sampingnya. Sedangkan Hajrudin dan yang lainnya ada di luar di bawah hujan salju. Ida lalu berkata, "Hei Harald,
Elbaf benar-benar telah banyak berubah. Saat aku pertama kali datang ke sini, ada begitu banyak masalah di dalamnya. Pada saat itu, suasananya sangat menakutkan. Tapi kau telah mengubah segalanya. Sebagai gantinya, sekarang anak-anak bisa tertawa dan belajar. Rasanya negara ini sudah benar-benar berbeda. Harald lalu menjawab, adat lama kita, tradisi terbelakang kita. Semua tindakan buruk dari era kesatria itu akan dibuang jauh-jauh. Ida lalu menjawab, tapi aku sangat suka tentang kebanggaan kesatria itu. Keren banget loh, kamu harus menghargai budayamu. Harald lalu menjawab, jangan begitu Ida, itu adalah budaya yang membuat kita tidak bisa menikah. Aku tidak bisa menerimanya. Ida hanya tertawa. Kamu selalu bilang ingin menjadikanku istrimu yang sah. Itu benar-benar hal termanis yang pernah kau lakukan. Kau itu lucu sekali. Tapi bagaimana dengan Loki? Harald berusaha untuk menenangkan Ida. Dia akan selalu menjadi adiknya Hajrudin kan? Ida malah tertawa. Di dalam hatiku, aku selalu menganggapnya seperti itu. Itu yang membuat hatiku terasa penuh selama ini. Dan itu pula yang menjadi penyemangatku sampai saat ini. Tapi tidak apa-apa. Kau adalah Raja Harald semua orang. Kau juga hampir sampai ke tujuanmu kan? Ida lalu rebahan di kasurnya. Harald lalu menjawab, itu benar Ida. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan seluruh dunia. Dunia kita akan menjadi ribuan kali lebih besar. Lalu kita bisa jalan-jalan lagi bersama seperti saat kita masih muda. Ida sambil menarik selimutnya tersenyum. Kedengarannya menyenangkan, aku akan menantikannya. Harald menjawab, aku juga. Ida berusaha menggenggam tangan Harald dan disambut oleh Harald dengan senyuman. Tapi tiba-tiba tangan Ida jatuh lemas, tak berdaya. Harald langsung keluar dari ruangan dan menutup wajahnya. Semua orang panik dan Hajrudin berlari ke dalam ruangan untuk melihat ibunya yang tersenyum bahagia di saat-saat terakhir. Harald di sini masih menutup wajahnya untuk menutupi kesedihan setelah ditinggal pergi istrinya. Di bawah salju yang semakin menebal, Loki duduk sendirian di dalam penjara dan dia menutup wajahnya dengan topi agar kesedihannya atau mungkin air matanya tidak terlihat. Aduh ya Allah, udah kok gini sih? Harus banget kayaknya udah diselesain di sini ya Allah. Udahlah, kita lanjut aja, kita lanjut. 14 tahun yang lalu, Tanah Suci Marijoa. Harald sedang berkunjung nih ke sini untuk bertemu dengan para Kurose. Dia di sini kaget. Shanks hilang? Dijawablah oleh para Kurose. Itu benar. Seandainya dia menyelesaikan misi terakhirnya, dia akan secara resmi mendapatkan gelar kesatria. Karena kau adalah pilihan kami berikutnya, kesempatan ini sekarang kami berikan padamu. Bagaimana menurutmu? Harald dengan tegas langsung menjawab, aku akan menerima kehormatan menjadi salah satu anggota God's Knight. Dengan melakukan itu, aku akan mengamankan status keanggotaan Elbaf. Harald lalu diajak para Kurose untuk berpindah tempat. Saint Warcury lalu berkata, kalau begitu selamat. Yang Mulia Agung telah setuju untuk mempercayaimu. Proses untuk meyakinkan beliau cukup lama. Kau akan dikenang sebagai raja yang membawa perubahan besar bagi Elbaf. Ternyata Harald ini diajak ke ruangan tahta kosong. Harald lalu bertanya, sejujurnya, kapan Elbaf akhirnya bisa bergabung dengan pemerintah dunia? Aku berencana melepaskan tahtaku kepada penerus yang lebih muda dan lebih baik dariku, yang harus mengambil alih nantinya. Saint Jupiter hanya menyimak perkataan Harald. Sampailah mereka tepat di depan tahta kosong. Ada orang yang berkata dari atas singgasana itu adalah masalah yang akan Mu putuskan. Ternyata Im Sama ini sudah duduk di tahta kosong itu. Harald di sini sangat terkejut. Kenapa ada orang yang duduk di singgasana kosong itu? Im Sama berkata, kemarilah, Mu telah melihatmu, Harald. Tiba-tiba Harald berteriak dengan sangat keras. Ternyata segel di lengan kirinya itu berubah dengan tambahan segel berbentuk tanduk. Harald harus menahan sakit setelah mendapatkan tambahan segel ini. Dia lalu berkata, kekuatan ini rasanya ada kekuatan yang merasuk ke dalam diriku. Kekuatan yang menakutkan. Saint Marcus selalu berkata, ini adalah kekuatan keabadian. Saint Warcury melanjutkan, rasanya sampai menggetarkan tulang. Saint Nusujuro, dia adalah monster liar. Dia telah ditempa menjadi senjata yang sangat kuat. Im Sama lalu berkata, anggaplah dirimu seorang kesatria abadi yang bersumpah setia kepadamu. Harald menjawab, abadi? Tidak bisa dipercaya. Im Sama lalu melanjutkan, ukirlah pentagram epis di Elbaf. Itu akan menandai ikatan di antara kita.
Dan harapanmu yang paling berharga itu pasti akhirnya akan dikabulkan. Harald di sini pulang ke Elbaf dengan kabar gembira dan sangat bersemangat. Sampai di Elbaf dia langsung menyampaikan kabar gembira ini. Segera setelah misi terakhir ini selesai, Elbaf akan diakui sebagai negara anggota pemerintahan dunia. Harald langsung disambut, "Terima kasih Raja Harald." Lalu kita dibawa ke Owes Castle yang ternyata Harald sudah membuat pentagram Abyss di tengah-tengah ruangannya sesuai permintaan Imsama. Harald sedang duduk di singgasananya sendirian karena dia sedang mendapatkan panggilan dari Imsama melalui Abyss, telepati Abyss mungkin kali ya. Harald bingung dengan permintaan Imsama. "Hah? Bisa Anda ulangi lagi?" "Imu yang agung." Imsama menjawab, "Kerahkan seluruh rakyatmu dan bentuklah tentara kesatria yang hebat. Armada kesatria raksasa akan bersanding dengan angkatan laut dan menjalankan perintah sebagai..." Harald di sini memotong dan langsung protes. Tunggu, tahan dulu. Semua yang saya lakukan adalah untuk membebaskan Elbaf dari kekerasan. Tentu saja jika ada yang masih ingin bertarung, saya dengan senang hati akan mendorong mereka untuk mendaftarkan diri mereka ke angkatan laut. Tapi penjaga yang ada di luar ruangan ini kebingungan. "Raja sedang bicara dengan siapa di dalam sana?" Imsama jadi marah. "Kau bersumpah untuk menebus sejarah Elbaf, bahkan meskipun harus menjadi budak sekalipun." Harald berusaha untuk negosiasi. "Yang saya maksud adalah saya akan menanggung beban itu sendirian." Imsama semakin marah. "Beban sejarah itu terlalu besar untuk kau tanggung sendirian. Sekarang tutup mulutmu. Kau tidak bisa melawanmu." Harald merasakan tubuhnya itu seperti diseret ke pentagram. Imsama berkata, mereka yang memasuki perjanjian laut dalam bisa mendapatkan keabadian dan kekuasaan. Tetapi perjanjian itu harus dibayar dengan kepatuhan yang penuh. Kau akan tetap melaksanakan perintahku, tidak peduli apapun keinginanmu. Harald mulai sadar kalau ada yang tidak beres. Ini gawat, aku kehilangan kendali. Elbaf, mereka tidak pernah bermaksud untuk menjadi bagian dari mereka. Imu brengsek, sejak awal mereka memang ingin memperbudak Elbaf. Harald di sini langsung meminta pertolongan. "Penjaga!" Para penjaga langsung masuk. "Ada apa yang mulia? Apa ada seseorang yang..." "Apa?" Harald langsung memberikan perintah. "Rantai aku ke pilar ini. Cepat, panggil sesepuh Jarul dan anak-anakku." Para penjaga di sini bingung. "Tapi Raja, saya yakin Hajruddin sedang berlayar dan Tuan Loki masih di penjara setelah apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi yang mulia?" Harald lalu berteriak, "Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Itu tidak penting sekarang. Lepaskan dia!" Terus kita dibawa melihat di penjara Meikai lantai bawah. Ada penjaga yang datang dengan terburu-buru dan berkata, "Kau sudah bebas Loki. Cepat menuju kastil Owes. Raja membutuhkan kehadiranmu sekarang." Loki yang lagi santai bingung. Terus kita dibawa ke rumah sesepuh Jarul. Di sini Jarul panik. Situasi gawat, apa yang terjadi? Chapter kali ini lalu ditutup dengan narator yang berkata, dan kita kembali ke tempat kisah ini dimulai. Hari di mana pembantaian di kastil terjadi. Ketika Raja Elbaf yang paling dicintai, Harald yang baik hati, telah tewas. Dan chapter ini selesai. Kesel banget sih. Sumpah saya masih kesel sama Oda Sensei loh. Mana minggu depan libur lagi. Padahal minggu depan harusnya itu kalau mau Golden Week libur loh. Ini kita libur sampai kapan coba ya? Tapi kayaknya berdasarkan chapter kali ini ya, kita mungkin masih punya 2 atau 3 chapter lagi. Dimana kita akan mendapatkan flashback pertarungan atau pembantaian yang terjadi di kastil ini ya. Setelah itu baru kita mungkin kembali ke timeline yang sekarang. Terus di chapter kali ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas karena ini benar-benar murni menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu aja. Tapi satu yang jelas kita mengetahui bahwa Harald dia kan apa ya, masa mudanya kan kejam banget, jahat banget. Sekarang benar-benar sudah sangat berubah setelah bertemu dengan Ida. Hal ini sangat membantu perkembangan Elbaf menuju vibes yang lebih baik ya. Tetapi sayangnya ya, kenaifan dari Harald ini justru dimanfaatkan oleh Imsama untuk menjadikan para raksasa yang ada di Elbaf menjadi armada kesatria raksasa. Ya memang sangat disayangkan banget sih. Niat tulus dari Harald demi Elbaf menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Apalagi setelah dia tidak, momen dimana chapter kemarin dia nangis karena nggak bisa menyelamatkan Roxy Zebek sahabatnya sendiri. Itu kesedihan Harald yang hancur banget. Ditambah bahwa dia harus menghadapi kenyataan Ida meninggal, istrinya meninggal tepat di depannya sendiri dan dia nggak bisa apa-apa.
Aduh, sumpah ini bagian yang nyesek banget dari chapter kali ini. Mana idenya meninggal dalam posisi tersenyum lagi. Aduh, yo. Setelah membahas bulan-bulan kemarin, berchapter-chapter kemarin, saya berharap Ida masih hidup. Udah malah membuat Ida meninggal. Ya Allah. Yang kemungkinan karena racun juga kan ya dia meninggalnya. Ngenes banget gitu loh, orang sebaik Ida harus meninggal karena kebusukan orang lain tuh. Ya Allah. Ih. Yang mana Ida adalah sosok ibu yang benar-benar bagus banget penceritaannya di sini. Sayangnya dia mendapatkan ending yang sangat mengenaskan. Diracun loh. Ya Allah. Padahal dia adalah orang yang membantu perkembangan karakter. Beberapa karakter di Elbaf ini menjadi bagus banget. Loki, Harald, Hajruddin mah anaknya sendiri udah baik dari awal ya. Jadi dia tuh berperan penting banget di Elbaf gitu. Dan setelah di chapter ini semakin terlihat arah ceritanya, meskipun belum pasti ya, cuma ngarang aja. Loki di sini membunuh ayahnya sendiri, kemungkinan mirip seperti kejadian saat Rox di Zebek yang masuk ke dalam Domi Reversi, meminta Roger dan Garp untuk membunuhnya karena dia sudah tidak tertolong lagi. Entah apakah kalau di sini sesepuh Jarul membantu nggak ya? Atau hanya Loki yang harus bertarung melawan ayahnya sendirian? Tapi menurutku di sini sesepuh Jarul pasti bantu Loki ya, untuk menghadapi Raja Harald yang dalam kendalinya Im Sama gitu. Apalagi pedang yang menancap di kepalanya kan katanya kan hasil dari pertarungan ini sih. Entah itu tertancap asli, emang bener-bener nembus kepala, atau itu akalan-akalan trik sulap yang pedang yang lengkung gini tuh loh. Agar orang percaya dengan tragedi ini, karena jika terbukti bahwa Harald harus mengalami hal seperti ini dengan pemerintah dunia, rakyat Elbaf tidak akan percaya lagi dengan pemerintah. Dan kedamaian pun akan semakin menjauh, idealisme dari Harald juga semakin tidak akan tercapai gitu. Dan bisa jadi yang meminta untuk tidak membocorkan kejadian di sini itu adalah Harald di saat-saat terakhirnya kepada Loki dan Jarul. Wow. Chapternya bagus banget. Aduh, masih nyesek saya Ida nggak selamat gitu. Saya itu masih kebayangin di ending di ending Elbaf ini Idanya masih hidup, terus dia pelukan sama Hajruddin sama Loki, dia bangga sama anak-anaknya, dia bersyukur anak-anaknya masih hidup, dan akhirnya mereka menjadi keluarga kecil yang bahagia di Elbaf lagi gitu. God damn, udah kesel banget saya lama-lama dah. Nah, itu adalah pembahasan One Piece chapter 1168 dari saya, yang mana itu adalah chapter yang sangat membuat saya kesal sebenarnya. Tapi tetap bagus, ceritanya tetap bagus. Itu berarti Oda Sensei berhasil membuat cerita yang amat sangat epic. Sampai-sampai saya harus sekesal itu sama Oda Sensei. Salut Oda Sensei, mantap, ceritanya mantap banget. Jadi, bagaimana makan malam kalian? Udah selesai atau belum nih? Udah kenyang? Kurang? Atau masih mau tambah lagi? Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Oh, saya mau pamer kaos lagi guys. Ini kaos One Piece. Bagus banget, keren banget jersey kayak gini. Kenapa saya suka banget pakai ini? Karena ini adalah hadiah dari murid-murid saya. Kan saya wali kelas sih. Murid-murid saya itu di kelas saya kaitannya iuran buat Hari Guru Nasional kemarin. Berapa ya kemarin kayaknya? 5 ribuan atau berapa gitu. Saya nggak minta sama sekali loh ya. Saya dikasih beberapa, ini satu One Piece, kaos jersey lagi satu. Sama apa kemarin ya? Banyak lah, ada beberapa lah. Dan ini saya pakai, saya suka banget. Karena historisnya ini adalah dikasih sama murid saya sebagai hadiah gitu. Mantap banget. Dan kalau kalian penasaran saya ngasih di produk di produk bawah sini lah, kalian lihat sendiri deh. Bye bye.